Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti Pratiwi dari NIM 175. Sebelumnya saya mau bertanya, teman-teman tahu tidak apa itu diabetes mellitus? Baik, kalau belum saya bantu jelaskan ya. Jadi diabetes mellitus adalah suatu kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan kondisi hiperglikemia kronis akibat kelainan sekresi insulin. Diabetes mellitus memiliki dua tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Tipe yang paling umum dan banyak ditemukan pada masyarakat yaitu sekitar 80% dari 90% adalah diabetes mellitus tipe 2 atau biasanya disingkat dengan DM tipe 2. Diabetes mellitus ini biasanya ditemukan pada orang dewasa, namun beberapa tahun ini DM juga ditemukan pada anak-anak. Banyak faktor yang terlibat dalam proses yang berhubungan dengan resistensi insulin, termasuk gaya hidup, pola makan, kurangnya berolahraga, usia, maupun faktor genetik. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang diabetes mellitus secara umum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang stres oksidatif dan bagaimana mekanisme kerusakan terhadap sel beta pankreas. Sel oksidatif adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh adanya peningkatan produksi radikal bebas atau berkurangnya aktivitas pertahanan antioksidan atau keduanya. Dalam kaitan dengan kondisi ini dikenal dengan istilah reaktif oksigen spesies atau ROS dan reaktif nitrogen spesies atau RNS. Senyawa tersebut ada yang bersifat radikal bebas dan ada yang dikatakan non-radikal. Disebut dengan radikal bebas apabila terdiri dari molekul yang tidak stabil dan bersifat reaktif sehingga dapat menyerang sel lain seperti lipid, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Hal ini mengakibatkan stres oksidatif dalam spektrum luas, tidak baik dalam mekanisme molekuler maupun seluler. Pada keadaan normal, di dalam tubuh terjadi mekanisme regulasi dan interaksi yang dinamis antara sensitivitas jaringan terhadap insulin dan sekresi insulin oleh pankreas untuk menjaga keseimbangan konsentrasi glukosa plasma. Pada diabetes mellitus, kondisi ini tidak dapat berjalan baik dan terjadi kegagalan sekresi insulin melalui disfungsi sel beta pankreas dan kegagalan aksi insulin melalui resistensi insulin. Apabila resistensi insulin ini lebih dominan, maka sel beta pankreas akan mengalami transformasi sebagai usaha untuk meningkatkan jumlah insulin dan mengkompensasi permintaan yang berlebihan, yang selanjutnya akan menyebabkan peningkatan kadar insulin di plasma. Hanya saja, pada umumnya peningkatan tersebut bersifat relatif terhadap tingkat keparahan resistensi insulin sehingga tetap tidak dapat menjaga hemostatis glukosa normal dalam tubuh. Kondisi stres oksidatif yang diinduksi hiperglikemia pada diabetes mellitus biasanya dikaitkan dengan peningkatan apoptosis sel endotel secara in vitro dan in vivo yang dibuktikan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan pembentukan radikal bebas dan penurunan kapasitas antioksidan. Mekanisme ROS dalam membuat kerusakan jaringan pada kondisi hiperglikemia dipercepat dengan 4 mekanisme molekuler penting, yaitu aktivasi protein kinase C, peningkatan jalur heksosamin, peningkatan produk akhir glikase, dan peningkatan jalur poliol. Disfungsi syaraf juga dapat berkembang sebagai komplikasi lain dari pasien diabetes mellitus. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mendukung anggapan bahwa stres oksidatif adalah pemicu biokimia untuk disfungsi saraf skiatik dan berkurangnya aliran darah endoneurial pada tikus diabetes. Setelah adanya mekanisme kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas, maka pada kondisi ini, antioksidan mengambil alih untuk menetralkan sel radikal bebas pada penderita diabetes. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan sel di dalam tubuh akibat paparan radikal bebas. Senyawa ini bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas agar tidak memicu stres oksidatif yang berbahaya bagi kesehatan. Pemberian antioksidan merupakan usaha menghambat produksi radikal bebas intraseluler ataupun meningkatkan kemampuan enzim pertahanan terhadap radikal bebas guna untuk mencegah munculnya stres oksidatif dan komplikasi vaskular terkait diabetes.
berbagai macam suplemen yang mengandung antioksigen atau faktor yang dapat meningkatkan produksi nitrat oksida atau NO, berpotensi untuk memperbaiki disfungsi endotel dan fungsi mitokondria dalam sel, serta menurunkan aktivitas dalam enzim heksidase dalam kasus komplikasi makrovaskular pada penderita diabetes mellitus. Terapi antioksidan bermanfaat apabila diberikan bersamaan dengan terapi untuk mengendalikan tekanan darah, kondisi dislipidemia, dan kontrol kadar glukosa secara optimal. Lalu, saya akan menjelaskan tentang suplemen antioksidan menurut sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa ada banyak cara untuk menurunkan kadar glukosa pada penderita diabetes mellitus. Salah satunya yaitu dengan cara pengobatan komplementer. Studi ini menunjukkan bahwa berbagai terapi herbal yang dapat digunakan untuk menurunkan glukosa darah seperti Momordica carantia, kayu manis, kaukasia, nanokurkumin, minyak kenari, dan akar berberis integerrima, dan terapi herbal lainnya. Selain itu, jamu tersebut memiliki hasil sekunder yaitu mampu menurunkan stres, kualitas hidup, berat badan, dan mengontrol status glikemik sedang. Kombinasi dari nanokurkumin dan minyak kenari dapat mengontrol glukosa pasien diabetes mellitus dengan baik. Dan yang terakhir adalah pesan untuk kita semua, yaitu jagalah kadar gula yang Anda konsumsi setiap hari, lalu rajin berolahraga, rutin cek kesehatan, dan satu kata lagi adalah sayangi diri Anda sebelum terkena penyakit. Kemudian bagi saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Semoga dapat diterima dengan baik.